Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang bernama Semut Biru. Kami dari kelas 226A02 jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika Fatmawati. Sebelum melanjutkan ke materi yang akan kelompok kami bahas, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu 1. Ika Fauzia, 2. Mayong Lestari, 3. Mutia Hanum, 4. Rani Pratiwi Soehardi, 5. Resti Mary Anisha, 6. Rindu Elvan Prasetya, 7. Vivi Oktaviani, 8. Yusniar, dan yang terakhir saya sendiri, yaitu Diana Asmi Inanda. Sebelum ke pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang riwayat singkat Muammar al-Qaddafi. Muammar al-Qaddafi lahir di Sirte, Tripolitania pada tanggal 7 Juni 1947 dan beliau meninggal pada tanggal 20 Oktober 2011. Beliau dilahirkan di sebuah tenda Baduy di gurun pasir dekat kota Sirte, dan beliau merupakan seorang anak dari seorang petani Baduy, kelompok penduduk di gurun yang hidup nomaden, yaitu berpindah-pindah. Meskipun hidupnya sangat sulit, Muammar al-Qaddafi dengan semangat sekolah sampai kemudian beliau mendapatkan kesempatan untuk berkuliah di universitas dan akademik militer di Libya. Dilansir dari historinya, Muammar al-Qaddafi dikenal sebagai pemimpin diktator yang terhitung sebagai penguasa negara dengan sistem non-kerajaan terlama sejak abad 20. Ia memimpin Libya hingga 41 tahun. Muammar al-Qaddafi menyebutkan dirinya sebagai the brother leader, guide of the revolution, dan King of King, yaitu raja segala raja. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Ika Fauzia. Perkenalkan, nama saya Ika Fauzia. Di sini saya akan ngebahas tentang asas kepemimpinan Muammar al-Qaddafi. Pertama, nasionalisme dan sosialisme Arab. 2. Penganut modernisme Islam. Ketiga, militer. Keempat, demokrasi langsung. Kelima, anti-imperialis. Muammar al-Qaddafi terkenal pemimpin yang penuntun revolusi. Muammar al-Qaddafi adalah pemimpin yang otokratis, yang menganut bahwa segala sesuatu tindakan dianggap benar untuk mempercepat tercapainya tujuan-tujuannya. Muammar al-Qaddafi, pejuang nasionalisme dan sosialisme Arab, memiliki pandangan anti-imperialis, menganut modernisme Islam, yaitu memberlakukannya hukum syariah menurut Al-Quran, bukan hadis atau sunnah. Saat kepemimpinannya, Muammar al-Qaddafi mengubah konstitusi Libya menjadi undang-undang berdasarkan ideologi politiknya yang dikenal teori internasional ketiga. Pemimpin yang cerdas, kedewasaan, motivasi, dan dorongan berprestasi, serta kedisiplinan militernya. Nasionalisme dipandang sebagai kekuatan yang progresif, dan Muammar al-Qaddafi, menganjurkan pendirian sebuah PAM Arab atau negara-negara Arab atau negara-negara Islam untuk melawan imperialisme. Semboyannya, Muammar al-Qaddafi
sosialisme, persatuan, dan keberhasilan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mayang Lestari. Pimpinan Muammar Gaddafi adalah leader by power health, seorang yang menjadi pemimpin dikarenakan kekuasaan yang dimilikinya. Gaya kepemimpinan Muammar Gaddafi termasuk dalam gaya otokratik, karena Muammar Gaddafi memaksa rakyat untuk mematuhi segala perintahnya dan gerakan masyarakat sangat dibatasi. Sebenarnya kepemimpinan otokratik sangat bagus, tapi Gaddafi terlalu berlebihan sehingga rakyat malah menjadi tidak puas dalam pemimpinnya dan malah menjadi pemberontakan kepemimpinannya. Runtuhnya kepemimpinannya berawal dari demo ketidakpuasan rakyat Libya pada Presiden Gaddafi. Tapi Gaddafi malah melawan demonstran dengan menembak mati para demonstran sehingga NATO geram dengan keputusan Gaddafi dalam menghadapi demonstran yang tidak peri kemanusiaan. Akhirnya NATO membantu rakyat yang menentang kepemimpinan Gaddafi dan perang saudara pun tidak terelakkan. Yang akhirnya Gaddafi terbunuh dalam serangan rakyat yang geram dengan kepemimpinannya. Kepemimpinan Muammar al-Gaddafi adalah leader by power health, di mana seseorang yang menjadi pemimpin dikarenakan atas kekuasaan yang dimilikinya. Dan materi selanjutnya akan dibahas oleh Rindu. Nama saya Rindu Elvan Prasetya. Di sini saya akan membahas tentang gaya kepemimpinan Muammar al-Gaddafi. Gaya kepemimpinan Muammar al-Gaddafi termasuk dengan gaya otokratik, karena Muammar al-Gaddafi memaksa rakyatnya untuk mematuhi segala perintahnya, dan gerakan masyarakat sangat dibatasi. Sebenarnya gaya kepemimpinan Muammar al-Gaddafi yaitu gaya otokratik sangat bagus, tetapi Muammar al-Gaddafi terlalu berlebihan sehingga rakyatnya malah menjadi tidak puas dalam kepemimpinannya dan malah menjadi memberontak kepada kepemimpinannya. Tentunya kepemimpinan Muammar al-Gaddafi berawal dari demo ketidakpuasan rakyat Libya, tapi al-Gaddafi malah melawan demonstran dengan menggerahkan kekuatan militernya. Bahkan tidak segan-segan Muammar al-Gaddafi dengan menembak mati para demonstran, sehingga NATO sangat geram dengan keputusan dalam menghadapi demonstran yang tidak beri kemanusiaan. Akhirnya NATO membantu rakyat dengan menantang kepemimpinan Muammar al-Gaddafi, dan perang saudara pun terjadi. Tak terelakkan, yang akhirnya Muammar al-Gaddafi terbunuh dalam serangan rakyat yang geram dengan kepemimpinannya. Bagaimana cara Muammar al-Gaddafi mempengaruhi pengikutnya? Gaddafi memegang kekuasaan melalui sebuah pemberontakan di Benghazi, kota timur Libya, yang kemudian melebar ke ibu kota Tripoli. Pada awal pemerintahannya, Gaddafi meluncurkan sejumlah kebijakan populis atau kebijakan yang disukai oleh masyarakat karena pemerintah memihak masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, masyarakat sangat mengapresiasi atas kebijakan-kebijakan yang dibuatnya pada saat itu. Kebijakan tersebut antara lain, pertama, Gaddafi mencabut izin markas militer Amerika Serikat dan Inggris di Libya. Yang kedua, Gaddafi mendirikan Bank Sentral Libya. Ketiga, Gaddafi mengambil alih industri minyak mentah dengan mendirikan perusahaan minyak negara atau NOC. Yang keempat, Gaddafi rajin belusukan ke desa-desa untuk menyapa warganya, terkadang tanpa didampingi oleh pengawalnya. Yang kelima, hal yang paling penting yang Gaddafi lakukan pada saat itu adalah pembangunan rumah sakit, sekolah, jalan, dan segala jenis infrastruktur lainnya. Yang keenam, ia juga membebaskan biaya pendidikan dan kesehatan. Ketujuh, memberi hadiah rumah gratis bagi para warga Libya yang ingin bertani. 8. Biaya persalinan gratis serta diberikan hadiah uang. Ke-9, menghapus biaya listrik dan mempersilahkan kepada setiap warga Libya untuk menggunakannya secara gratis.
Yang ke-10, Qaddafi membuat peraturan untuk memangkas harga bahan bakar agar masyarakat Libya dapat membeli bahan bakar tersebut dengan harga yang sangat murah. Yang ke-11, program pemberian hadiah bagi warganya yang menikah. Pemberian hadiah tersebut berupa uang sebagai modal awal kepada pasangan tersebut untuk berumah tangga. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Rani Pratiwi Suhardi. Kondisi krusial, krisis genting yang terjadi dan cara Muammar al-Qaddafi melaluinya. Krisis yang terjadi pada masa kepemimpinan Muammar al-Qaddafi yaitu adanya ketidakadilan ekonomi yang pada waktu itu sangat didominasikan oleh pihak asing. Cadangan minyak yang ditemukan di Libya pada akhir tahun 50-an, tetapi pengeksploitasinya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan minyak asing. Mereka inilah yang menentukan harga sesuai dengan kebutuhan konsumen di negeri mereka masing-masing. Selain itu menikmati setengah dari pendapatan. Maka hal ini Muammar al-Qaddafi menuntut ulang kontrak-kontrak itu dan mengancam akan menutup produksi jika perusahaan-perusahaan itu menolak. Dia diingat karena mengancam para direktur perusahaan-perusahaan minyak asing dengan mengatakan bahwa orang yang selama 5.000 tahun hidup tanpa minyak masih bisa hidup tanpa minyak selama beberapa tahun lagi demi memperoleh hak mereka. Langkah inilah yang berhasil dan Libya menjadi negara berkembang yang pertama yang mendapatkan bagian mayoritas dari pendapatan produksi minyak di negaranya. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Vivi Oktaviani. Kalimat motivasi dari Muammar al-Qaddafi. 1. Ada tanda-tanda bahwa Allah akan memberikan kemenangan Islam di Eropa tanpa pedang, tanpa senjata, tanpa penaklukan. 50 juta muslim Eropa akan mengubahnya menjadi benua muslim dalam beberapa dekade. 2. Ada keseriusan di antara mereka. Ada yang mengatakan bahwa Yesus datang sebagai pembawa pesan bagi orang lain selain anak-anak Israel. 3. Aku tidak akan menjadi pihak dalam konspirasi untuk memobilisasi orang Arab melawan Persia. Hanya kekuatan kolonialisme pendapat manfaat dari konspirasi semacam itu. Saya tidak akan menjadi pihak dalam konspirasi yang membagi Islam menjadi dua, yaitu Islam Syiah dan Islam Sunni. Memobilisasi Islam Sunni melawan Islam Syiah. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Resti. Hal yang menarik dari kepemimpinan Muammar al-Qaddafi yaitu 1. Memberikan biaya listrik dan menggunakan secara gratis untuk warga Libya. Yang kedua, harga bahan bakar tergolong flat dari tahun ke tahun dengan harga 1.867 untuk warga Libya. Ketiga, memberikan rumah tinggal secara gratis dan memberikan santunan ke warga yang belum mendapatkan pekerjaan untuk warga Libya. Yang keempat, warga yang menikah diberikan hadiah senilai 80 juta. Kelima, respek terhadap penyebaran agama Islam dan mendirikan sebuah masjid di berbagai negara. Keenam, biaya melahirkan gratis dan mendapatkan hadiah. Ketujuh, tidak berhutang ke asing. 8, membuat proyek saluran irigasi terbaik dan terbesar di seluruh dunia, berfungsi untuk memberikan pengairan yang banyak ke seluruh penjuru negeri yang memang negara di Timur Tengah sulit air. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Diana Asminanda. Saya Diana Asminanda. Saya di sini akan membahas nomor 7, yaitu hal lain dari Muammar al-Qaddafi yang penting serta menarik untuk dibagikan, yaitu
Muammar al-Qaddafi adalah sosok yang gemar merenung dan sangat menyukai ketenangan, dan ia bisa menjadi seseorang yang sangat tertutup. Nomor 2, Muammar al-Qaddafi mempunyai buku filsafat politik karyanya yang dikenal dengan Green Book, buku hijau Muammar al-Qaddafi. Di dalam buku tersebut dinyatakan, Libya adalah rumah yang dibutuhkan oleh seorang individu dan keluarga. Oleh karena itu, jangan sampai dimiliki orang lain. Dan buku tersebut diterbitkan tahun 1975. Buku tersebut dibaca oleh seluruh penduduk Libya dan masuk dalam kurikulum pendidikan. 3. Ternyata Muammar Gaddafi melakukan operasi plastik agar selalu tampak muda. Yang keempat, Muammar al-Qaddafi sangat takut ketinggian dan naik pesawat. Dia akan menolak jika harus berada di ketinggian dengan waktu yang lama. 5, yaitu Muammar al-Qaddafi selalu dikawal oleh pengawal perempuan dari Ukraina dan sejumlah polisi. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.